Nah, sekarang kita lanjutkan eksplorasi 6.10 ya dari buku paket halaman 167. Ini adalah materi matematika SMA kelas 10, kurikulum Merdeka Belajar bab 6 tentang fungsi kuadrat. Seorang petani ingin membuat pagar pembatas tanaman seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Panjang kawat 24 meter. Yang ditanyakan adalah berapa luas maksimum yang dapat dibuat oleh petani. Nah, kebetulan di sini bentuk tanahnya itu merupakan persegi panjang. Jadi ada dua petak tanah. Ini adalah petak pertama, kemudian yang ini adalah petak kedua. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar ya, berarti bisa dianggap P-nya sama dengan X, L-nya sama dengan Y. Maka nanti luas tanah petak pertama adalah X, Y meter persegi. Ya, demikian juga dengan luas tanah petak kedua. Ini X, Y meter persegi. Nah, maka luas total tanah yang dimiliki oleh petani adalah tinggal dijumlahkan sebenarnya. Jadi L sama dengan L1 ditambah L2. Sampai sini bisa dipahami ya. Untuk L1 XY, untuk L2 juga XY. Nah, XY ditambah XY sama dengan 2XY. Nah, ini adalah persamaan dasar untuk menghitung luas tanah petani, yaitu 2 kali X kali Y. Ya, masalahnya yang ditanyakan di sini adalah berapa luas maksimum yang dapat dibuat oleh petani. Dibatasi dengan panjang kawat. Nah, ini panjang kawatnya kan 24 meter. Jadi kalau panjang kawat, nanti bisa kita hitung dengan menjumlahkan sisi-sisi dari persegi panjang ini, atau dengan menghitung keliling dari masing-masing persegi panjang. Ya, keliling persegi panjang. Berarti ini kita urut aja ya. Y ditambah X ditambah X ya. Di sini Y, di sini Y, ini X ya. Berarti Y ditambah X ditambah X. Kemudian ditambah Y ditambah X ditambah X ditambah Y. Nah, yang di tengah ini ya. Ini harus sama dengan 24 meter. Nah, coba kita rapikan ya. X-nya kita dulukan. Ini ada 4. Berarti 4X, kemudian Y-nya ini ada 3, berarti ditambah 3Y. Ini harus sama dengan 24. Ya, Dek ya. Langkah selanjutnya 4X kita pindah ke kanan. Jadinya minus 4X. Berarti 3Y sama dengan 24 dikurangi 4X. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan bisa kita bagi dengan 3. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan persamaan untuk menghitung Y. Ya. Jadi kalau 3Y dibagi 3 itu akan sama dengan Y. 3-nya hilang. Kemudian yang ruas kanan kalau dibagi 3 ya, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Min 4X kalau dibagi 3 ini sama dengan min 4/3X. Nah, akhirnya kita sudah bisa menentukan persamaan untuk menghitung nilainya Y itu berapa dalam X. Nah, persamaan Y ini tinggal kita masukkan ke persamaan untuk menghitung luas. Gitu ya. Jadi L itu sama dengan 2X kali Y. Nah, Y-nya diganti dengan yang ini tadi. 8 dikurangi 4/3X. Ya, tinggal dikali masuk ini, dikali 1 per 1. Nanti 2X kali 8, lalu 2X kali min 4/3X. Ya. Coba 2X kali 8, ini sama dengan 16X. Kemudian 2X kali min 4/3X, ini akan sama dengan minus 8/3X kuadrat. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya 16X minus 8/3X kuadrat itu adalah sebuah fungsi kuadrat. Ya kan? Jadi kalau dibalik aja ini, yang ada X kuadratnya kita tukar tempat ya, kita letakkan di depan. Maka nanti kita akan dapatkan LX sama dengan minus 8/3X kuadrat ditambah 16X. Ya, masih ingat ya bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti nanti A-nya itu sama dengan min 8/3, B-nya 16, lah C-nya ini kan 0. Ya, berarti C-nya sama dengan 0. Nah, tugas kita adalah menghitung luas maksimum atau L maksimum. Jadi, karena fungsi kuadrat itu kalau digambar berupa parabola, ya Dek ya,
Luas maksimum ya itu menunjukkan Y maksimum. Atau kalau kita berbicara tentang koordinat titik puncak ya. Luas maksimum itu merupakan ordinat dari koordinat titik puncak. Ya, masih ingat rumusnya apa? Tentu masih ingat ya. Jadi koordinat titik puncak X-nya itu merupakan persamaan sumbu simetri, yaitu min B per 2A. Kemudian ordinatnya itu rumusnya adalah min D per 4A. Nah, tugas kita adalah menghitung Y maksimum. Jadi ingat Lx ini identik dengan Y. Ya, Fx identik dengan Y, identik dengan ordinat. Nah, Y maksimum itu rumusnya adalah min D per 4A yang ini. Nah, artinya luas maksimum, ya Dek ya, saya tulis di sini ya. Luas maksimum itu akan sama dengan min D per 4A. Tinggal dihitung ya. Diskriminan itu rumusnya kan B kuadrat min 4AC. Ya, saya tulis di sini ya. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 16, berarti kita punya 16 kuadrat. Dikurangi 4 kali A, ya. A-nya minus 8 per 3, ini pakai kurung aja. Nah, kemudian kita kalikan dengan C, C-nya 0. Nah, ini menguntungkan sekali, ya. 0 kali bilangan berapapun ya sama dengan 0. Berarti diskriminannya sama dengan 16 kuadrat. 16 kuadrat itu 256, ya. Tinggal dimasukkan ke sini. Ya Dek ya. L maksimum sama dengan min D per 4A. Berarti minus 256 dibagi dengan 4 kali A. Ya, A-nya 8 per 3. Berarti di sini 4 kali negatif 8 per 3. Ya, coba kita sederhanakan ya. Kalau 256 kita bagi dengan 4, itu kan sama dengan 64. Ya kan? Berarti 4-nya dicoret, 256-nya juga dicoret. Di sini diganti dengan 64. Selanjutnya 64 dengan 8. Nah, 64 dengan 8 kalau disederhanakan berarti kan 8-nya dicoret. Ya Dek ya, 64-nya dicoret diganti angka 8 kan begitu. Sampai sini bingung apa enggak? Enggak ya. Oke, selanjutnya di atas ada minus, di bawah juga ada minus. Berarti minusnya juga bisa dicoret. Nah, artinya nanti kita akan dapatkan yang atas itu sama dengan 8, yang di bawah ini sama dengan 1/3. Ya kan? 8 dibagi 1/3 itu sama dengan 8 kali 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, ini jawabannya. Berarti luas maksimum yang dapat dibuat oleh petani ya adalah 24 meter persegi dengan panjang kawat total 24 meter. Ya, kebetulan aja ini sama ya. Jadi panjang kawat totalnya 24 meter, ternyata luas maksimum yang dapat dibuat oleh petani juga 24 meter persegi. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, sampai sini pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar.